Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya, Bu Nuri, Dan saya, Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pepatah berikut. At-ta'allamu fis shaghiri ka'annakshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar menolong setiap pekerjaan. Manjada wajada. Bila kamu bersungguh-sungguh, kamu akan memperoleh keberhasilan. Baik anak-anak, silahkan disimak video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, tetap dijaga kesehatannya, tetap semangat setiap hari. Karena apa? Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu berada pada jiwa yang sehat pula. Nah, ya, harus dijaga kesehatannya, makan makanan yang baik dan bergizi. Ya, jangan lupa selalu memakai masker. Baik anak-anak, oke, kita mulai saja ya. Nah, kali ini kita akan belajar subtema 4 dan pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Kita mulai saja ya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menceritakan kegiatan wisata. Nah, pasti kalian sering nih berwisata nih, entah berwisata ke puncak, ya ke pantai, kemana saja, ke kebun binatang ya. Kemudian kita juga dapat dalam pembelajaran ini dapat mengetahui perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata ya. Kemudian yang terakhir, kita dapat memahami permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Nah, untuk dua tujuan pembelajaran ini akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Pak Riki dan Bu Resti. Nah, selanjutnya kita mulai ya. Ayo kita membaca bersama-sama ya. Ini ada teks mengenai tentang apa ini? Wisata di pedesaan. Siapa yang di sini pernah ke desa? Ayo. Pasti pernah ya. Biasanya ini kalian ke desa, ke rumah orang tua kalian, atau ke rumah kakek nenek ya. Di desa ya biasanya ya. Nah, kali ini coba kita baca bersama-sama wisata di pedesaan. Sebagai agenda terakhir, Bu Guru mengajak para siswa mengunjungi objek wisata pedesaan. Nah, jangan salah, objek wisata itu tidak hanya terletak di perkotaan, tapi di pedesaan juga banyak objek wisata, ya kan? Yang pertama, di sana para pengunjung melihat keindahan alam dan merasakan udara yang sejuk. Wah, coba kita bayangkan seperti di puncak ya. Pasti sering kalian nih yang pernah ke puncak nih, ya kan? Kemudian, anak-anak bisa terlibat dalam ragam kegiatan pertanian. Contohnya seperti bercocok tanam, pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Wah, berarti banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pedesaan, yaitu bercocok tanam ya, pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Wah, banyak sekali nih. Siapa nih yang pernah nih bercocok tanam, terus berkebun, berternak? Nah,
Selain itu, anak-anak juga bisa berlatih menunggang kuda poni, memberi makan kelinci, ayam, dan bebek. Wah, seru ya pasti ya. Ada yang bisa berlatih menunggang kuda, ada yang memberi makan kelinci, ayam, kemudian bebek, dan hewan-hewan lain. Kemudian siapa nih? Oh, Wayan. Wayan berlatih menunggang kuda dibantu seorang pawang. Dia harus mengikuti aba-aba pawang supaya tidak jatuh. Nah, di sini ada Wayan. Dia sedang berlatih menunggang kuda. Dibantu sama siapa? Seorang pawang. Nah, Wayan itu harus mengikuti aturan atau aba-aba dari pawang supaya tidak jatuh. Coba kalau misalkan Wayan tidak mematuhi aturan yang disebutkan oleh pawang, pasti dia bisa terjatuh dari kuda, ya kan? Maka dari itu, sikap kita ketika berwisata itu harus selalu bertanya bagaimana aturannya menunggang kuda, bagaimana caranya, karena dengan begitu kita bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Coba kalau misalkan Wayan tidak mengikuti aba-aba, tidak patuh terhadap pawang, pasti lebih mudah jatuh dari kuda ya saat menunggang kuda. Kemudian penunggang kuda harus tenang supaya kuda tidak memberontak. Nah, ini nih, siapa yang pernah menunggang kuda? Siapa? Bagaimana rasanya saat menunggang kuda? Ya, harus tenang terlebih dahulu. Kalau kita udah takut duluan, wah, kudanya makin memberontak, ya kan? Gak jadi naik deh nanti. Ya, kemudian Rasti dan Tagor memilih memberi makan ayam dan bebek. Wah, berarti dua orang siswa ini lebih memilih memberi makan ayam dan bebek. Di sana mereka tidak boleh mengganggu unggas yang sedang mengerami telurnya. Nah, ketika Rasti dan Tagor sedang memberi makan ayam dan bebek, di situ ada aturan, tidak boleh mengganggu unggas atau hewan lain yang sedang mengerami telurnya. Kalau misalkan mereka mengganggu hewan lain yang sedang mengerami telur-telurnya, wah, pasti apa? Nanti bakal dicabik-cabik ya kan, bakal digigit tuh sama unggas ya kan. Nah, itulah aturannya. Nah, di setiap kegiatan, di setiap objek wisata di pedesaan maupun perkotaan itu pasti mempunyai aturan atau cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, itu harus kita patuhi ya kan. Akibatnya jika kita tidak mematuhi apa tadi? Ya, nanti diganggu sama unggasnya ya. Kemudian yang terakhir nih, beberapa anak yang lain mencoba memetik sayur dan buah. Mereka harus mengikuti petunjuk pemandu supaya tidak salah petik. Nah, ini juga memetik sayur dan buah juga harus ada aturan dan petunjuknya. Kalau misalkan kalian main petik aja, main tarik aja buahnya. Nah, kalau misalkan salah nanti selanjutnya pohonnya tidak berbuah lagi, ya kan? Kalau kalian tidak mematuhi aturan atau tidak mematuhi petunjuk yang benar. Nah, itu maka dari itu setiap kita mengunjungi wisata, alangkah kita harus tahu ya nak ya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana aturan kegiatannya, agar kita tidak merusak atau tidak menginginkan hal yang tidak terjadi, yang akan terjadi. Contohnya tadi, kalau kalian ingin menunggang kuda, pastikan ya kan bagaimana caranya menaiki dari kaki kanan atau kaki kiri, cara menaikinya bagaimana, harus tenang dulu. Coba kalau kalian asal naik aja, nggak berhati-hati, kudanya udah langsung berontak duluan, ya kan. Kemudian tadi juga Rasti dan Togar ketika memberi makan ayam dan bebek tidak boleh mengganggu unggas-unggas lain atau hewan lain yang sedang mengerami telurnya. Kalau diganggu, wah, kalau induknya unggas tadi kalian ganggu, aduh, bakal kalian nanti dipatok duluan, tok 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 tok, ya kan, bentol-bentol, dan ini aduh berdarah datar semuanya. Ya, baik, sampai di sini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Resti dan Pak Riki. Silakan. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Nah, di sini Bu Resti ingin melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Nuri. Nah, pada hari ini Bu Resti ingin menjelaskan tentang soal pembagian. Tetapi soal pembagiannya dalam bentuk
cerita. Nah, bagaimana menyelesaikan soal cerita? Pertama-tama kamu harus baca dengan teliti dan pahami isi dari soal cerita tersebut ya. Diperhatikan yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1, sebuah kandang ayam dapat diisi 4 ekor ayam. Nah, sebuah kandang berarti satu kandang itu hanya bisa diisi 4 ekor ayam. Butini memiliki 12 ekor ayam. Nah, Butini punya 12 nih, punya 12 ayam. Ya, berapa kandang ayam yang diperlukan Butini? Nah, Butini perlu kandang berapa, Nak? Butini punya 12 ayam. Nah, satu kandangnya itu hanya dapat diisi 4 ayam. Berarti kalimat pembagiannya seperti apa? Iya, 12 dibagi 4 sama dengan, nah, 12 dibagi 4. Berapa, Nak? Yang hafal perkalian tidak perlu pakai cara pengurangan berulang. 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Atau 12 dibagi 4. 4 dikali berapa nih? Yang hasilnya 12. Iya, benar. 4 dikali 3. Berarti hasilnya di sini 12 dibagi 4 sama dengan 3. Bu Resti, emang betul Bu Resti? Coba Bu Resti dibuktikan. Iya, kita buktikan dengan cara pengurangan berulang. Nah, 12 dibagi 4 ya. Dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, itu 12 dikurang 4. Seperti ini. 12 dikurangi 4 berapa? Sebelum 12, 11, 10, 9, 8. 8 dikurangi lagi 4. 8 dikurangi 4 berapa? 4. 4 dikurangi 4, 0. Berhenti. Kita hitung 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Jawaban Bu Resti benar kan? Jadi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Tada, seperti ini. Paham ya? Biar makin paham lagi. Soal kedua, diperhatikan. Nomor 2. Gafriel memetik 27 buah apel. Apel-apel itu dimasukkan dalam 9 kantong. Berapa apel setiap kantong? Nah, Gav punya memetik 27 apel. Apel-apel itu akan dimasukkan ke dalam 9 kantong. Kira-kira setiap satu kantong isinya berapa apel ya kalau dibagi sama rata? Nah, bentuk perkaliannya seperti apa? 27 dibagi 9 sama dengan, nah, kalau setiap menemukan soal matematika harus selalu menggunakan cara, harus pakai cara, jangan langsung jawaban. Nah, Bu Resti pengen tahu nih, caranya kamu menemukan jawaban itu melalui apa? Jawabannya caranya bagaimana, ya? Nah, kita hitung nih, 27 dibagi 9. Kira-kira yang sudah hafal perkalian nih, 9 dikali berapa? Yang hasilnya 27. Ayo, 9 dikali berapa? Yang hasilnya 27. Iya, pinter yang sudah hafal perkalian 3 ya. 9 dikali 3 sama dengan hasilnya 27. Berarti di sini 27 dibagi 9 hasilnya sama dengan 3. Ya. Nah, enak kan kalau sudah hafal perkalian?
Tetapi yang belum hafal perkalian gimana Bu Resti cara mengerjakannya? Ya mau tidak mau harus menggunakan cara manual. Harus menggunakan pengurangan berulang. Makanya keistimewaan atau kelebihan orang yang sudah hafal perkalian, dia tidak perlu coret-coret seperti ini, sudah hafal. Ya, jadinya jawabannya lebih cepat. Kalau yang belum hafal, hitungnya seperti ini. 27 dikurang 9, hitung mundur. Hap, tangannya 9, 27 di kepala, 9-nya di jari. Hitung mundur kalau pengurangan. Sebelum 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Nah, seperti ini. 18 kurangi 9. 9 dikurangi 9. 0. Kita hitung 9-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sama dengan 3. Kalau yang belum hafal perkalian seperti ini caranya. Mau tidak mau. Tetapi kalau yang sudah hafal perkalian, tinggal mikir sebentar. 9 kali berapa ya yang hasilnya 27? Ah ya, 9 kali 3. Nah, ya. Maka dari itu, kamu harus semangat menghafal perkalian. Biar apa? Biar cepat, biar mudah mengerjakan soal pembagian. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita minta sama Allah biar dimudahkan pembelajaran ini. Kita minta sama Allah biar kita terbebas dari wabah ini, sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Resti atas pembelajaran sebelumnya. Sekarang bersama Pak Riki. Nah, kita akan sama-sama belajar soal pembagian. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak ya. 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan tek tok tek tok tek tok ting. Aku bisa Pak. Iya, gimana caranya? Oke, satu-satu Pak, aku. Silahkan, yuk. Dibantu ya, dibantu sama-sama. 72 dibagi berapa tadi? 9. 72 dibagi 9 berapa? Bisa? Aku caranya, Pak, aku bisa, boleh cara perkalian? Boleh. Yuk, dibantu. Berapa coba? 9 dikali berapa sama dengan 72? Iya, pintar. Oi adik berpeci hitam, kamu pintar dan juga soleh. Nah, berapa tadi? 8. Hebat. Udah selesai Pak Riki? Belum. Tulis di sini. 8-nya tulis di bawahnya sini. Nah, 8 dibagi 2. Nah, Pak, aku di sampingnya. Boleh, apa aja boleh. Yang penting kamu jawab dan tahu caranya. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 berapa? Bisa kan? Masa nggak bisa? Ayo Bapak rapikan dulu. Berapa? 4. Alhamdulillah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari sini anak-anak. Gimana kesimpulannya Pak? Ayo dibantu ya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi
2 adalah 4. Nah, bisa ya anak-anak ya? Insya Allah. Ya Fattah, iftah lana babak waj'alna min jumlatin ahbabak. Ya Allah, bukakanlah pintu dan jadikanlah kami yang suka dan cinta kepadamu. Dan Allah pasti akan bukakan pintu ilmu. Nah, yuk sekarang nomor 2. Siap? 40 dibagi 4 dibagi 5. Ada yang bisa coba? Silakan. Ayo, Bapak tunggu. Silakan di kertas kamu kerjakan. Oke. Sudah ketemu? Ya, oke. Kalau sudah ketemu, yuk kita sama-sama di sini. Ya. 40 dibagi 4. Berapa tadi? Iya, 10, Pak. Hebat nih anak-anak nih ya. Terus 10-nya kemanain? Tulis di sini. 10 dibagi 5. Berapa 10 bagi 5? 2. Alhamdulillah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Gimana tadi kesimpulannya? Hah? Kesimpulannya gimana tadi? Jadi ya 40 dibagi 4 dibagi 5 adalah 2. Alhamdulillah. Bisa ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ingat, jarrib walahis takun arifan. Coba dalam matematika, kita coba terus mencoba, latihan terus. Walahis, perhatikan gimana caranya, prosesnya. Ya, takun arifan, kalian akan mendapatkan yang terbaik. Ya, baik. Insya Allah kalian bisa memahaminya. Dan ingat, kalau kalian belum memahaminya, boleh nanti di kolom komentar kalian boleh bertanya. Nanti seandainya Bapak bisa bantu, Bapak bantu. Atau nanti bisa dibantu juga sama Bu Resti, sama Bu Nuri juga bisa. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat semua, semangat semua, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.